Halo minasang, jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Hasan dalam channel Abdul Aziz Hasan. Video pembelajaran seputar bahasa Jepang mulai dari pemula hingga tingkat akhir. Nah, teman-teman, di materi kali ini kita memasuki pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini, khusus di video ini kita akan membahas tentang kata tunjuk. Ya, benar, kata tunjuk. Nah, sebelum teman-teman masuk pembelajaran, saya berharap kepada teman-teman sudah menonton video-video sebelumnya di pelajaran pertama. Ada 5 video yang kiranya teman-teman harus pelajari sebelum melanjutkan di video ini. Karena di pelajaran pertama merupakan dasar pembelajaran tentang bahasa Jepang sebelum Anda lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, terus dukung channel Abdul Aziz Hasan dalam membuat konten-konten tentang pembelajaran bahasa Jepang dengan cara like jika kalian suka tentang pembelajaran bahasa Jepang, dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng di channel Abdul Aziz Hasan. Dengan subscribe dan lonceng, teman-teman mendukung saya untuk selalu berinovasi dalam membangun dan berkreasi tentang video-video pembelajaran bahasa Jepang. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap untuk belajar? Yuk, benkyou shimashou! Baik, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kata tunjuk benda. Ya, kata tunjuk benda. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, saya ingin memastikan kepada teman-teman apakah benar-benar sudah menonton video-video sebelumnya di pelajaran 1. Ada 5 video di channel ini yang berkaitan dengan pelajaran 1. Nah, tentunya teman-teman seharusnya itu setelah menonton video ini atau sebelum menonton video ini seharusnya bisa menonton video-video sebelumnya ini di channel Abdul Aziz Hasan, karena di sana banyak sekali referensi-referensi yang seharusnya menjadi dasar pembelajaran teman-teman sebelum masuk ke pelajaran kedua. Karena ini sudah masuk sedikit tentang teori lanjutan dasar dari pembelajaran bahasa Jepang. Nah, sekali lagi pada teman-teman saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini berdasarkan buku pembelajaran Minano Nihongo. Nah, buku Minano Nihongo sendiri saya jelaskan adalah buku pembelajaran yang digunakan untuk teman-teman kita yang kenshusei ya, atau yang akan magang ke Jepang, dari pembelajaran dasar sampai betul-betul selesai. Ada 2 jenis buku. Nah, materi yang saya bahas di materi ini itu berdasarkan materi Minano Nihongo, gitu teman-teman. Nah, ini adalah pelajaran kedua. Di bagian pertama, temanya hari ini adalah kata tunjuk benda. Ya. Nah, kemudian kata tunjuk benda itu tentunya teman-teman saya sedikit berikan deskripsi bahwa ketika kita menunjuk benda, ya gitulah. Tentu kita dalam bahasa Indonesia hanya ada 2, yaitu ini dan itu. Ini dan itu. Dalam bahasa Inggris this and that, ya. Nah, namun dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi 3. Nah, pembagiannya itu berdasarkan letak,
gitu loh. Berdasarkan letak benda gitu. Nah, kita memulai, kita coba masuk di pembelajaran yang kata tunjuk yang pertama, yaitu korek. Nah, korek digunakan sebagai kata tunjuk benda yang berfungsi sebagai kata benda yang penggunaannya dilakukan ketika benda berada di dekat si pembicara. Nah, kalau bendanya, nah misalnya contohnya ada dua orang yang berbicara, gitu loh. Ada dua orang berbicara, kemudian si pembicara ini megang sebuah tas, gitu. Nah, tentunya si pembicara ini akan ngomong ini tasnya, gitu loh. Ini tasnya. Nah, ini dimaksudkan bahwa bendanya itu ada dekat si pembicara, bahkan dipegang oleh si pembicara. Nah, inilah yang disebut dalam bahasa Jepang itu korek. Korek. Yang artinya ini. Nah, kemudian ada namanya kono. Kono plus kata benda. Nah, kono di sini ketika kita mau menjelaskan bahwa ini kemudian kata bendanya, gitu loh. Contohnya seperti ini penjelasan. Kono titik-titik digunakan sebagai kata tunjuk benda yang berhubungan langsung dengan kata benda penggunaannya. Dilakukan ketika benda berada di dekat si pembicara. Nah, ketika kita mau bicara, nah bedanya korek dengan kono. Kalau korek tadi kita cuma lihat bahwa nih nunjukin, ini loh, ini. Nah, si otomatis lawan bicara kan melihat, oh yang dimaksud adalah tas. Nah, tapi kalau di kono kemudian kita sebutkan bendanya yang kita pegang. Tas ini maksudnya, gitu kan. Tas ini, nah dalam bahasa Jepang, kono kabang, ya, yang artinya tas ini. Korek dan kono ini sendiri dan seterusnya kata tunjuk ini biasanya dijadikan subjek. Dijadikan subjek. Berarti kalau subjek berdasarkan pembelajaran pertama, berarti kalau itu adalah subjek, maka berada di sebelum wa. Berada di sebelum wa. Gitu. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, lihat. Penggunaan korek dan kono dilakukan ketika benda berada di dekat si pembicara. Lihat. Ya, contohnya seperti di gambar. Nah, ada si pembicara nunjuk tas yang ada di dekatnya. Kemudian ada ilustrasi katanya itu korek. Artinya ini. Kemudian ilustrasi pembahasan keduanya adalah, kalimat yang keduanya adalah kono kabang. Kono kabang. Bisa dilihat di gambar bahwa si pembicara tas berada di si pembicara. Dekat si pembicara dan jauh dari lawan bicara. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita buat kalimat korewa kaban desu. Korewa kaban desu. Artinya ini adalah tas. Perhatikan kata kore. Kore di sini ada wa yang mengartikan bahwa kore di sini sebagai subjek. Ya, ini adalah subjek. Gitu loh. Nah, kemudian contoh yang kedua penggunaannya adalah kono kabang wa. Kono kabang wa akai desu. Sekali lagi, kono kabang wa akai desu. Tas ini berwarna merah. Nah, perhatikan partikel wa-nya. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah bukan kononya aja, bukan ininya, tapi kono kabang. Berarti tas ini. Gitu loh. Tas ini menjadi subjek. Jadi yang jelas, oh yang dibahas ini adalah tas. Itu meskipun ditunjuk kono kabang. Akai desu. Akai di sini adalah merah, ya, artinya merah. Nah, seperti itu kira-kira pembahasannya. Nah, sebelum ketika ada masalah, ada pertanyaan, dan ada yang masih bingung, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan respon satu persatu dan kita akan jawab di lain sesi ya. Nah, ingat kuncinya adalah ko. Kuncinya adalah ko. Ko, mau itu korek, mau kono,
gitu. Nanti akan banyak lagi kata-kata tunjuk yang akan saya bahas di materi-materi selanjutnya. Nah, intinya adalah kuncinya adalah ko titik-titik itu artinya ini, atau bendanya itu dekat si lawan, dekat di si pembicara. Ingat ya, ko. Kemudian sore. Sore. Kalau tadi kore, sekarang adalah sore. Nah, sore digunakan sebagai kata tunjuk benda yang berfungsi sebagai kata benda yang penggunaannya dilakukan ketika benda berada jauh dari si pembicara dan dekat dari lawan bicara. Nah, ingat, dari kebalikan tadi kore, nah, sekarang sore bendanya itu berada di dekat lawan bicara. Nah, makanya ketika diartikan, oh itu ya, artinya bendanya jauh dari lawan bicara. Nah, kemudian sono plus kata benda. Nah, sono kata benda. Penggunaannya tadi sama dengan kono. Cara penggunaannya sama dengan kono. Yang membedakan adalah bendanya itu berada di lawan bicara. Sono digunakan sebagai kata tunjuk benda yang berhubungan langsung dengan kata benda. Penggunaannya dilakukan ketika benda berada jauh dari si pembicara dan dekat dari lawan bicara. Gitu. Jelas ya? Nah, artinya adalah titik-titik itu. Contohnya, sono kabang. Sono kabang itu artinya tas itu. Nah, kurang lebih penggunanya sama dengan materi sebelumnya. Nah, penggunaan sore dan sono dilakukan ketika benda berada jauh dari si pembicara dan dekat dari lawan bicara. Nah, contohnya seperti ini. Sore wa kaban desu. Sore wa kaban desu. Artinya itu adalah tas. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, yang ngomong ini nih, yang lihat mulutnya yang mangap ya, itu yang ngomong. Bendanya dipegang oleh si lawan bicara sambil nunjuk bahwa sore. Artinya itu. Nah, atau sambil si yang ngomong sono kabang. Sono kabang. Jadi tas itu gitu loh. Jadi yang mau dibahas adalah tas yang dipegang oleh lawan bicara itu. Oke. Contoh yang selanjutnya adalah sono kabang wa akai desu. Sono kabang wa akai desu. Nah, tas itu berwarna merah. Tas itu berwarna merah. Ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ingat kata kuncinya. Kalau tadi ini artinya kata kuncinya adalah ko, kemudian sekarang kata kuncinya adalah so. So artinya itu. Oke, selanjutnya adalah are. Nah, tadi ko, so, sekarang a. Are. Are digunakan sebagai kata tunjuk benda yang berfungsi sebagai kata benda yang penggunaannya dilakukan ketika benda berada jauh dari si pembicara maupun dari lawan bicara. Artinya itu. Nah, ini yang membedakan dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kata tunjuknya satu-satunya ya. Nah, yang membedakan hal ini artinya itu. Tapi kenapa ini harus dibedakan? Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya dan si B ngomong, saya dan orang B ngomong, tapi bandanya itu jauh ke sana. Jauh dari kita, artinya tak ada satu orang pun yang mendekat dengan benda itu, maka kita menggunakan are. Nah, supaya peralihan kita berada di benda yang tidak dekat dengan kita itu sendiri, itu fungsinya. Nah, dan itu tidak ada dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, artinya tetap itu, gitu loh. Artinya tetap itu dalam bahasa Indonesia. Nah, sama dengan tadi kono sono ano, kono sono sekarang ano itu plus kata benda sama halnya. Ano digunakan sebagai kata tunjuk benda yang berhubungan langsung dengan kata benda yang penggunaannya dilakukan ketika benda berada jauh dari si pembicara maupun dari lawan bicara.
Artinya adalah titik-titik itu. Contohnya ano kabang, tas itu. Penggunaannya seperti ini. Kita rangkum lagi. Penggunaan are dan ano dilakukan ketika benda berada jauh, ingat jauh dari si pembicara maupun dari lawan bicara. Nah, contohnya arewa kabandes. Arewa kabandes. Artinya adalah itu adalah tas. Nah, contohnya seperti ini digambar. Perhatikan. Yang berbicara yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah lawan bicara, tapi bendanya itu jauh di antara mereka. Tidak ada satupun yang dekat dengan mereka. Gitu ya. Maka yang ngomong menyebutkan are. Are. Kemudian ano kabang. Ano kabang ketika kata bendanya mau diikuti. Selanjutnya contohnya ano kabang wa akai desu. Ano kabang wa akai desu. Nah, artinya adalah tas itu berwarna merah. Gitu. Ingat ya kata kuncinya a sama dengan itu. Oke. Nah, sudah ada 3 nih kata tunjuk. Nah, pertanyaannya kalau kita mau nanya benda gitu, kata tanyanya yang mana gitu. Nah, sekarang kita masuk di kata tanyanya. Dore. Ini sebenarnya bukan pembelajaran materi pembelajaran kedua, tapi saya masukin aja supaya teman-teman dapat mengerti secepatnya. Ini kalau dore sendiri dan dono itu dore materi pembelajaran di Minano Nihongo pembelajaran 8 dan dono itu pembelajaran 16 kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, dore ya, dore digunakan untuk bertanya tentang kepastian tentang beberapa benda yang belum jelas posisinya di antara 2 atau lebih benda. Artinya adalah yang mana. Gitu loh. Nah, nanti saya akan jelaskan. Dono, kata benda atau dono titik-titik digunakan untuk bertanya tentang kepastian beberapa benda yang belum jelas posisinya di antara 2 atau lebih benda. Penggunaannya diikuti oleh kata benda, sama dengan konsepnya tadi ya sebelumnya. Nah, artinya juga adalah yang mana. Contohnya adalah dono kabang atau tas yang mana. Nah, penggunaannya adalah seperti ini. Ketika ada suatu benda, misalnya lebih dari satu benda, misalnya 1, 2, 3 tas merah, tas putih, dan tas hijau. Ada 3 tas dalam satu ruangan. Nah, ketika kita mencari gitu loh. Nah, identitasnya kita kenal, tapi kita bertanya adalah yang mana tas kamu gitu. Yang mana tas kamu? Tentunya kita jelaskan. Oh, misalnya tas kita adalah kita tahu yang ini gitu. Nah, contohnya seperti ini. Anatano kabang wa. Jadi dore bukan subjeknya, tapi subjeknya adalah tas yang ingin kita bahas ini. Nah, kemudian terakhir menjadi partikel dore. Ya, jadi tas kamu yang mana? Gitu loh. Tas kamu yang mana? Nah, penggunaannya gitu loh. Tentu kita ketika benda itu ada di dekat si pembicara, lawan bicara maksudnya di sini, tapi karena dia akan menjawab, maka dia nyebutnya korek. Artinya ini. Nah, yang dimaksud korek di sini adalah tas yang ditanyakan oleh si orang tadi, gitu loh. Gimana teman-teman? Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut di contoh yang kedua. Ajisu sangwa dono hito desu ka? Takai hito desu. Ulang. Ajisu-san wa dono hito desu ka? Takai hito desu. Oke. Nah, artinya adalah saudara Ajis itu yang mana? Jawabannya adalah orang yang tinggi. Gitu ya. Jadi ketika kita belum tahu yang jelas yang mana satu benda gitu. Nah, penggunaan dore dan dore dan dono itu sendiri ketika kita ada suatu benda yang kita lihat tapi kita nggak ngerti nih yang mana yang seharusnya
misalnya punya kita atau punya bank ini atau punya Pak ini gitu loh. Nah, tentu ada identitasnya untuk menjelaskan gitu. Nah, kalau penggunaan dono tentu misalnya ada identitas-identitas sendiri yang mana seperti ini. Kalau kita mau menunjukkan tata tunjuk kore sore are itu tentu ya sambil kita perlihatkan bendanya, oh ini, oh itu, oh ini jelas ketika kita lihat ini. Tapi kalau kita mau menggunakan kono sono ano, tentunya dilengkapi dengan benda, oh tas itu, tas yang berwarna merah itu. Nah, tentunya tanpa dilihat secara langsung pun, tapi kalau identitasnya sudah ada, nah itu sudah bisa digunakan. Misalnya tas yang warna merah, gitu loh. Tas yang berwarna putih, tas yang berwarna hijau. Nah, itu adalah identitas yang bisa disampaikan dalam materi ini. Nah, teman-teman, jangan lupa tonton terus video-video yang ada di Abdul Aziz Hasan Channel, karena tentunya materi ini tidak sampai di sini, karena materi ini tentang kata tunjuk ini akan terus berkembang. Akan terus berkembang dan banyak sekali variasi-variasi kata-kata yang akan ditambahkan di sini dan kita akan bahas satu persatu. Oke, teman-teman. Baik, selanjutnya sebagai kesimpulan, nah teman-teman cukup mengingat kata awalannya saja ya. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah ko, ya, baik itu kore maupun kono, artinya adalah ini, artinya benda tersebut berada di dekat si pembicara. Nah, ingat ya teman-teman. Kemudian so, baik itu sore maupun sono, artinya adalah itu, artinya benda yang kita bahas berada di dekat lawan si pembicara dan jauh dari si pembicara itu sendiri. Nah, kemudian baik itu are maupun ano, artinya adalah itu, tapi bendanya itu jauh dari antara si pembicara dan lawan bicara. Kemudian do. Nah, do di sini artinya yang mana? Ini digunakan ketika kita memilih materi atau memilih benda yang lebih dari satu benda, kemudian kita ingin perjelas, oh yang mana yang kita maksud. Oke, teman-teman. Gimana teman-teman? Menarik bukan pembelajarannya? Nah, saya harap teman-teman mendapatkan ilmu baru seputar bahasa Jepang dari video kali ini. Nah, tetap dukung channel Abdul Aziz Hasan dengan cara like jika kalian suka konten-konten pembelajaran bahasa Jepang, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng jika teman-teman ingin membantu channel Abdul Aziz Hasan dalam mengembangkan video-video yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, di akhir kata, sayonara.